Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh. Tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12%, kurang lebih. Kita masih 23%. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita. Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur, baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport, karena kita ingin produk-produk kita, barang-barang kita bisa bersaing kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain. Bagaimana cara mengoptimalisasikannya? Yaitu kami akan mencari pangsa pasar baru yang belum ada. Yang istilah dalam pelabuhan adalah direct call, di mana shipping line ini langsung ke negara tujuan, ke pelabuhan kita. Terbangunnya ekosistem pelayanan logistik. Jadi ini objektif yang harus kita lihat, gitu ya. Jadi terbentuk yang namanya ekosistem, konektivitas dan standarisasi pelayanan. Jadi di samping connect, dia juga punya standarisasi pelayanan. Ini semuanya dalam rangka daya saing kita, memperbaiki daya saing kita sehingga competitiveness kita menjadi naik. Amanah Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saya akan terus mendorong menjadi pelabuhan dengan kinerja kelas dunia yang menghubungkan belasan ribu pulau Nusantara tanpa terkecuali dan membawa arus pertumbuhan perekonomian Indonesia yang maju, makmur, dan mendunia. Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Yang pertama, sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya daya saing kita, competitiveness kita akan menjadi lebih baik. Di samping tadi adalah kita urusan logistik jadi murah, tapi ada hal lain juga yang kita inginkan, yang lebih besar daripada sekedar hanya penurunan biaya logistik. Karena kita mau sebuah perusahaan world class. Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Tetapi semua itu butuh prasyarat. Carikan partner yang memiliki networking, memiliki jaringan yang luas, sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Artinya apa? Produk-produk kita, barang-barang kita bisa menjelajah kemana-mana, masuk ke supply chain global. Goalnya ke sana. Presiden Indonesia Joko Widodo berkomitmen membenahi sistem-sistem di Indonesia. Salah satunya melakukan pembenahan sistem pada pelabuhan pengumpul atau hub di Indonesia untuk meningkatkan variasi pelayanan langsung dari dalam ke luar negeri atau direct call. Hal ini dibuktikan oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo bersama konsorsium INA atau Indonesia Investment Authority yang tengah merancang pengapalan langsung atau direct call dari Pelabuhan Belawan ke sejumlah negara secara bertahap. Selama ini pengangkutan komoditas ekspor tidak bisa dikapalkan langsung menuju negara tujuan. Peti kemas dari Pelabuhan Belawan mesti mampir dulu ke pelabuhan transit di Pelabuhan Singapura dan Malaysia untuk digabungkan dengan peti kemas lainnya. Akibatnya para eksportir mesti menanggung biaya sea freight yang mahal dan waktu tempuh yang lebih lama. Selain itu, negara harus menghabiskan banyak devisa karena sebagian besar jasa pengapalan dibayar dalam mata uang asing. Tidak hanya Pelabuhan Belawan, sebagian besar pelabuhan di Sumatera hanya sebagai feeder. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Dominasi Malaysia dan Singapura itu terus berlanjut sampai hari ini. Dari Januari sampai Mei 2022, sekitar 51% peti kemas yang bongkar atau muat di Belawan menuju atau berasal dari Malaysia. Sisanya 44% ke Singapura dan Thailand 5%. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pengembangan Belawan bisa dimulai dengan mendatangkan kapal-kapal kontainer berukuran besar ke Belawan.
Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan peralatan bongkar muat di Pelabuhan Belawan agar memadai untuk mengangkut direct call atau pelayaran langsung ke negara tujuan. Untuk itulah pelayaran direct call menjadi salah satu ikhtiar penting untuk meningkatkan daya saing eksportir sekaligus menghemat devisa. Pelabuhan Belawan berpeluang besar memberikan layanan direct call terlebih dengan digandengnya DP World oleh INA sebagai mitra strategis dalam konsorsium INA pada Agustus 2022 lalu. DP World merupakan operator global yang memiliki jaringan dengan shipping line dan 60 pelabuhan internasional yang tersebar di 5 benua. Selain menggandeng mitra global, Belawan bakal dikembangkan melalui optimalisasi infrastruktur, perikatan kerja, dan penerapan sistem IT yang terintegrasi. Diharapkan kinerja bongkar muat Pelabuhan Belawan akan meningkat dan waktu standar kapal atau port stay dapat berkurang. Dengan demikian, Belawan dapat masuk ke dalam jaringan ekosistem logistik global. Selain itu, volume muatan peti kemas juga harus ditumbuhkan. Caranya dengan menjadikan Belawan sebagai gateway bagi pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya. Muatan kargo yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan kecil di Sumatera dapat dibawa ke Belawan untuk kemudian bersama-sama diangkut ke negara tujuan. Ekspor barang yang transit ke negara lain sangat merugikan perekonomian. Praktik ini membuat ekspor Indonesia kurang kompetitif karena harus menanggung biaya logistik yang mahal serta memakan waktu lama. Selain itu, Indonesia juga harus kehilangan banyak devisa. Selain merugikan pelaku ekspor, transshipment ini membuat Indonesia kehilangan lebih banyak devisa. Jasa layanan kapal kontainer selama ini dibayar dalam mata uang asing atau dolar Amerika Serikat. Data Bank Indonesia mencatat dari 6,286 miliar dolar Amerika Serikat defisit neraca jasa transportasi Indonesia pada 2021 sebesar 6,232 miliar dolar Amerika Serikat atau 99% disumbangkan oleh defisit pada biaya pengangkutan barang atau sea freight. Upaya ini akan terus digencarkan sebagai bentuk perombakan masalah ekspor-impor Indonesia agar mampu bersaing di pasar global. Menurunnya biaya logistik, mempercepat mobilitas barang, dan menghindari pungli oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Indonesia pun tidak perlu lagi bergantung pada Malaysia dan Singapura untuk transshipment. Negara maritim yang dahulu terkikis karena kebijakan merenggut integritas bangsa, merenggut kemaritiman Indonesia, kini akan dibangkitkan kembali sebagai poros maritim dunia yang dijanjikan Jokowi pada masa pemerintahannya.